Kota Kupang. Dan itulah mengapa malam ini kami memilih tema harmoni dalam keberagaman. Harmoni itu Bapak Ibu sekalian bukan sama atau setara. Harmoni itu seimbang. Kita tidak bisa menyamakan semua orang. Kita tidak bisa menyeragamkan semua orang. Orang itu lahir dengan perbedaan dan keunikannya masing-masing. Tapi kita bisa hidup bersama dalam harmoni, dalam keseimbangan. Jadi harmoni itu seimbang, bukan sama atau seragam. Bapak Ibu sekalian, Kota Kupang ini miniaturnya Indonesia, miniaturnya Nusa Tenggara Timur. Kita punya semua suku di sini, semua etnis, semua agama, dan kita bisa hidup puluhan ratusan tahun dalam harmoni yang begitu indah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, hari ini saya dan Ibu Wakil ingin merayakan harmoni itu dalam sebuah karnaval budaya. Ini pertama kalinya dalam sejarah sejak Kota Kupang ada 140 tahun. Kota-kota besar lain itu sudah punya parade budaya seperti ini. Saya banyak mendapat masukan dari komunitas etnis. Pak Wali, kami ini punya baju adat kebanggaan yang bagus-bagus. Kami mau tampil tapi tidak ada tempatnya. Kami mau atraksi budaya kami mau kasih tunjuk tari-tarian dari daerah kami, tapi kami belum ada wadah yang pas, yang bisa disaksikan oleh seluruh warga Kota Kupang. Oleh karena itu malam ini saya menyediakan tempat ini bersama Ibu Wakil. Kiranya ini nanti bisa menjadi warisan untuk anak cucu kita ke depan. Mimpi saya itu nanti ke depan, siapapun pemimpinnya, mungkin bukan lagi di zaman saya dan Ibu Wakil, tapi ini menjadi warisan yang paling indah dari kami berdua. Ini tahun ke tahun nanti akan semakin ramai. Malam ini diikuti oleh hampir 50 komunitas etnis lebih. Tahun depan saya yakin pasti banyak yang bilang, wah kita jangan mau kalah. Kemarin yang lalu baju kita kurang heboh, tahun depan kita lebih heboh lagi. Saya yakin tahun depan ini pasti lebih ramai lagi. Dan mimpi kami berdua itu suatu hari nanti event budaya ini, karnaval budaya ini akan ditunggu-tunggu oleh seluruh warga Kota Kupang. Bahkan 3 hari sebelumnya hotel-hotel penuh, warga dari kabupaten, kota lain, dan provinsi lain datang untuk menyaksikan event malam budaya ini. Itu mimpi kami berdua. Dan Bapak Ibu sekalian, saya tadi mendapat banyak laporan. Hari ini banyak sekali pelaku industri kreatif yang bertumbuh. Mulai dari makeup artis. Tadi Ibu Wakil bilang saya, Pak Wali, saya antri orang yang ke-16. Jadi hari ini yang makeup Ibu Wakil itu sudah 16 orang. Belum lagi yang sewa baju adat, yang jual kain tenun. Jadi bukan hanya UMKM yang hidup, tapi juga industri kreatif kita bertumbuh. Kita kasih tepuk tangan untuk ekonomi Kota Kupang. Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi Pak Gub juga tadi telepon saya, beliau mau hadir. Beliau mau lihat sendiri sejarah malam ini pertama kalinya karnaval budaya ada, dan beliau juga mengajak Pak Menteri Koperasi nanti akan hadir di sini bersama beliau. Kita tunggu bersama. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita merayakan 140 tahun kota ini berdiri, 30 tahun menjadi daerah otonom. 140 tahun itu bukan waktu yang singkat. Tentu banyak cerita, banyak tantangan, banyak hambatan, tapi juga banyak harapan bagi kita semua yang pernah tinggal di dalamnya. Oleh karena itu, hari ini kita tidak hanya merayakan usia, tetapi kita merayakan sebuah perjalanan panjang pengorbanan, keringat, air mata, kesabaran, dan kebersamaan yang tiada henti. Oleh karena itu, dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya menyampaikan limpah terima kasih dan apresiasi yang tinggi untuk seluruh warga Kota Kupang. Kita beri tepuk tangan untuk warga Kota Kupang yang saya cintai. Kemarin Bapak Ibu sekalian, tadi MC sudah sampaikan, baru malam tadi kita menerima penghargaan satu-satunya kota di Indonesia yang mendapat penghargaan strategic leadership, karena itu objektif dinilai resmi oleh Ombudsman, Mendagri, dan Metro TV, dilihat dari 3 indikator: tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan juga indeks pembangunan manusia. Ini indikator yang penting untuk menggambarkan kota kita, dan kita menjadi kota terbaik di seluruh Indonesia yang bertumbuh. Nah, ini bukan hebat saya dan Ibu Wakil, tidak. Tentu ini karena seizin Tuhan dan karena doa dan dukungan dari Bapak, Mama, Kakak, Adik semua. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita juga merayakan otonomi daerah. Otonomi itu bagi saya
bukan tentang kekuasaan atau kewenangan. Otonomi itu tentang menghadirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Itulah otonomi sesungguhnya. Oleh karena itu, marilah kita terus memegang janji moto kita bersama sejak awal, memerintah adalah melayani. Pemerintah Kota Kupang 5 tahun ke depan bukan lagi berperan sebagai orang yang memerintah, tapi orang yang melayani. Bapak Ibu sekalian, mari kita jaga kota ini bersama. Saya selalu sampaikan ini di mana saja, bahwa kota ini bukan saja warisan dari leluhur kita, tapi pinjaman dari anak cucu kita juga. Karena kita ini kalau ketong pikir warisan, kadang ketong suka-suka. Kalau ketong punya warisan misalkan jam tangan dari ketong pu opa de oma, ketong bilang ini kan warisan, ini ketong punya, ketong pakai sembarang jatuh rusak. Tapi kalau ketong ingat ini juga pinjaman dari anak cucu kita, maka ketong pasti jaga baik-baik, karena suatu hari nanti mereka akan minta kota ini kepada kita semua yang ada hari ini. Jadi kota ini bukan hanya warisan dari leluhur kita, tapi pinjaman dari anak cucu kita. Bapak Ibu sekalian, kalau Kota Kupang hari ini bercahaya, itu bukan karena obor yang dinyalakan di kantor wali kota, tapi karena lilin-lilin kecil yang dinyalakan di komunitas-komunitas etnis, di kecamatan-kecamatan, di kelurahan-kelurahan, di RT, di RW, bahkan di keluarga-keluarga terkecil yang ada di Kota Kupang. Itu yang bikin Kota Kupang bercahaya, bukan karena obor saya dan kakak wakil, tapi karena lilin-lilin kecil yang ada di rumah Bapak Ibu kakak adik masing-masing. Bapak Ibu sekalian, akhir kata, mari kita bangun kota ini dengan semangat yang sama. Karena kota ini sudah banyak yang berkorban, Bapak Ibu sekalian, banyak tenaga keringat yang telah